kami dan terang bagi jalan kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu, demikian juga hamba-Mu. Lidah bibir hamba-Mu Kau pakai seluruhnya, kuasai seluruhnya, supaya memberitakan apa yang benar yang boleh kami dengar. Dan segala kemuliaan hamba-Mu kembalikan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami duduk diam dalam hadirat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Jemaat yang ini kasih kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita beri tepuk tangan sekali lagi ya. Iya, haleluya. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Kita ketemu lagi ya. 2 minggu sekali kita sama-sama boleh memuji menyembah Tuhan, ketemu muka sama-sama. Dan yang terlebih lagi kita bisa belajar firman Tuhan bersama-sama. Ya, saya rindu apa yang saya bisa bagikan gitu, dalam arti kalau saya merenungkan dengan di hari-hari pandemi ini ya, ada pertanyaan yang begitu mengganggu hati saya terhadap diri saya sendiri sebagai gembala. Apa sih yang kamu investkan kepada umatku? Kira-kira mungkin begitu gitu ya. Apa yang kamu tanamkan dan investkan kepada umatku? Hari-hari ini bisa menjadi ujian ya. Apakah kita itu dibangun, kekristenan kita itu di atas pasir atau batu karang ya. Hari-hari ini keadaan yang sulit, terus terang, yang menakutkan, mengkhawatirkan, menjadi sebuah seperti banjir yang akan melanda dasar daripada apa yang kita bangun. Kalau yang kita bangun dari batu karang, maka banjir itu tidak akan merobohkan, meruntuhkan rumah atau iman kita atau hidup kita. Ya. Malam ini saya rindu membagikan apa yang Yesus perkatakan ketika ia berkhotbah di depan orang banyak. Khotbah ini sangat luar biasa menurut saya, ya. Sangat luar biasa karena ini menyangkut tentang sesuatu yang sering timbul di dalam hati kita, hidup kita. Apalagi hari-hari ini ketika kita mengalami masa-masa pandemi seperti ini, ditambah dengan PSBB dan sebagainya. Nah, firman Tuhan, biasanya saya akan ajak saudara banyak membaca firman Tuhan. Nanti Pak Marco sudah menyiapkan screenshot gitu ya, saudara bisa lihat juga di handphone saudara. Saya mau baca atau kita baca bersama-sama tentunya di rumah masing-masing, Matius 6 ayat yang ke-25 sampai ke-34. Ini berbicara tentang kekhawatiran. Matius 6 ayat 25 berkata, firman Tuhan, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo yang dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Dan jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu jangan kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk
sehari. Saudara, Tuhan Yesus ketika dia berkhotbah di Matius 6 ini, di sebuah bukit didengar oleh banyak orang. Dan topiknya yang kita ambil pada malam hari ini adalah tentang kekhawatiran. Ya, kekhawatiran yang melanda umat manusia. Saya percaya, saudara, kalau mungkin ini kita dengar di tahun lalu, mungkin ini nggak terlalu khawatir, nggak terlalu khawatir lah, kehidupan masih so-so, masih baik gitu ya, masih yang dagang juga rame, bagus. Kemudian saya melihat bagaimana itu yang namanya yang jalan-jalan, traveling, wah luar biasa. Mungkin kalau tahun lalu kita bicara hal ini, saudara akan berkata, ya oke lah, ya boleh khawatir, tapi enggak lah, nggak khawatir saya mah. Tapi kalau tahun ini di tengah pandemi, jadi penting, jadi benar ini memang kita khawatir berapa lama pandemi ini, apakah vaksin yang sudah ada berhasilkah, ya bagaimana dengan hidup kita. Kalau vaksin untuk keluar sampai Desember, bisakah kita bertahan sampai Desember mengikuti protokol kesehatan dengan baik, sungguh-sungguh berjaga-jaga tidak lengah sehingga tidak tertular? Nggak ada jaminan. Bagaimana dengan pekerjaan saya di masa depan? Banyak orang yang nggak bisa makan hari-hari ini. Ya. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Banyak usaha bahkan yang dari yang paling besar ke yang kecil tutup. Mengerikan. Jadi kalau dikatakan jangan khawatir, saya percaya ini menjadi sebuah tantangan. Kayaknya hampir nggak mungkin loh kita nggak khawatir hari-hari ini. Ya, hampir nggak mungkin. Kita jadi sangat-sangat khawatir tentang hari yang ke depan, tentang kesehatan kita, bahkan maaf saya harus bicara tentang nyawa kita. Ya. Karena musuh kita yang nggak kelihatan, virus ada di mana-mana di sekeliling kita. Ya. Jadi kalau hari ini malam ini kita bicara tentang jangan khawatir, saya percaya kita semua termasuk saya perlu menyimak baik-baik, gitu ya. Nah, singkatnya Tuhan ingin kita tidak khawatir, tapi bagaimana caranya? Dasar apa yang menyebabkan kita bisa menghilangkan rasa khawatir kita? Saya percaya di sini yang ikut di dalam Zoom adalah orang-orang percaya dengan Tuhan Yesus Kristus. Seandainya saudara belum percaya, jangan lewatkan kesempatan. Terima Yesus sebagai juru selamat, ya. Percaya sama Dia. Nah, malam ini Tuhan Yesus yang ngomong sendiri buat kita. Artinya apa? Dia menjamin firman-Nya ini, ya. Bahkan bukan rasul yang ngomong, bukan murid Tuhan, tapi Dia sendiri yang katakan. Yang pertama, bagaimana kita bisa menghilangkan rasa khawatir? Saya simpulkan, kita bisa tidak khawatir karena kita tahu bahwa Allah Bapa memelihara hidup kita dengan sempurna. Pak, saya bosan dengar kata itu. Sering saya dengar. Tapi biarlah malam ini kita bisa telaah lebih dalam. Patutkah kita percaya sama Bapa yang memelihara hidup kita? Di dalam ayat 26 dikatakan, pandanglah burung-burung di langit. Pandanglah dikatakan bunga bakung yang ada di ladang. Ya, bunga bakung itu bunga anemon namanya. Jadi kalau saudara Google bunga anemon, saudara akan lihat ketemu suatu bunga yang sangat indah. Dan tiap hari berganti, kadang-kadang ini gugur, besok timbul lagi. Di batang yang sama tadinya warnanya ungu, besok bisa kuning. Di batang yang sama tadinya kuning bisa putih. Ya. Jadi kalau kita disuruh ngelihat burung yang dikatakan tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Kita mungkin masih mengumpulkan, masih punya tabungan hari-hari ini. Puji Tuhan, bagus sekali. Ya, makanya dikatakan di masa pandemi ini banyak orang yang mantap gitu ya. B-nya huruf akhirnya pakai B. Makan tabungan gitu ya. Jadi tabungannya gerus karena harus dikorek karena tidak ada penghasilan. Nah, burung nggak pernah nabung, nggak punya akun bank, nggak punya rekening,
nggak punya m-banking, ya. Bahkan dikatakan tidak pernah nabur, tidak pernah menuai, tiap hari dipelihara oleh Bapa di surga. Ini berbicara tentang pangan, hal yang penting kalau kita nggak makan mati, ya. Tapi Tuhan memelihara ini setiap hari loh, ya. Burung itu berbeda-beda, tapi dipelihara sama Tuhan. Yang kedua, Tuhan juga berkata tentang bunga. Tidak, Salomo dengan segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Bunga itu besok runtuh, kena angin, kebuang, daunnya habis, tumbuh lagi yang lain. Siapa yang pelihara itu? Kok bisa? Ya. Nah, jadi ini merupakan tentang pengertian kita tentang pemeliharaan Allah. Seperti apakah sih pemeliharaan Allah itu? Sehingga kita tidak perlu khawatir. Di dalam contoh tadi, Yesus sudah kasih contoh tentang burung, bicara pangan, tentang bunga bakung, bicara tentang sandang, pakaian. Ya. Dipelihara Tuhan. Saudara, ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini, banyak orang yang beranggapan sesudah dicipta, itu otomatis jalan kayak mesin sendiri. Jalan sendiri aja udah. Wih, pokoknya alam udah tercipta, ada cipta burung, ada cipta bunga, binatang-binatang lain dan sebagainya, matahari, laut, berjalan aja, otomatis gitu, sempurna. Saya perlu kasih tahu, tidak demikian saudara. Ketika Allah mencipta, di saat itu juga ia memelihara alam semesta ini. Oleh karena kalau kita bisa melihat burung dipelihara oleh Tuhan, itu bukan otomatis burung itu dapat makan. Tidak. Coba renungkan yang baik-baik. Burung itu bisa aja mati. Tapi sepertinya Tuhan pelihara setiap hari ada makanan. Setiap hari bunga yang berbeda tumbuh di batang yang sama. Itu sebuah pemeliharaan. Jadi kalau Yesus berkata, kamu gak usah khawatir. Karena Allah Bapa di surga memelihara. Kan lagunya dulu, jangan kamu khawatir. Burung di udara dia pelihara. Kan gitu ya. Tapi betul gak? Ya. Kita betul-betul khawatir gitu. Apa? Hilang khawatirnya. Nah, inilah yang kita mau lihat. Ada beberapa ayat yang membuktikan bagaimana Allah memelihara alam semesta ini, ya. Coba Marco tolongin Mazmur 103 ayat 19. Ya. Nah, Mazmur 103 19 dikatakan gini, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Jadi ingat, Tuhan bukan hanya berkuasa di sorga tapi berkuasa atas segala sesuatu. Ya. Hal yang kedua, kita buka coba Mazmur 66 ayat 7. Nggak apa-apa, saya ajak saudara banyak lihat firman supaya saudara yakin gitu loh bahwa Allah itu memelihara dan memerintah alam semesta ini. Yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Jadi artinya bukan hanya dia memelihara isi alam semesta, tapi dia juga matanya itu mengawasi bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa ada di tangan dia. Segala sesuatu yang terjadi di dunia tidak lepas dari kedaulatan pemeliharaan Allah. Hal yang ketiga, Galatia 1 ayat 15. Ya. Dikatakan tetapi waktu ia yang telah memilih aku, ya, sejak kandungan ibuku, Paulus berkata, dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Paulus tidak pernah nyangka dia jadi hamba Tuhan, jadi rasul. Tapi ternyata dia punya pengertian bahwa dia dipilih sejak dari kandungan. Bayangkan. Artinya kalau Paulus dipilih oleh Allah, dipelihara oleh Allah, Allah menjagai dia. Mungkin bisa aja dia bahaya, dia hampir mati, dia mungkin dirampok orang dan sebagainya. Tapi Allah harus menjaga dia sehingga dia dipakai untuk jadi alatnya Allah. Lanjut, misalnya Lukas 1 ayat 52. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, raja-raja,
presiden, menteri, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Dia ngatur. Tuhan bukan hanya ngatur alam semesta, dia ngatur bangsa-bangsa, dia ngatur pejabat-pejabat, dia ngatur ya orang-orang. Dan kita lihat lagi Mazmur 4 ayat 8 ya, yang berkata, dengan tentram aku mau membaringkan diriku, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Artinya kalau Tuhan memelihara kita, maka kita bisa tidur diam dengan aman. Di masa pandemi ini, kalau saya bangun pagi hari, saya selalu memikirkan hal yang Tuhan, terima kasih buat anugerah. Hari ini saya bisa bangun. Mungkin dulu ada lah yang begitu, saya jujur ngomong, tapi rasa syukurnya beda. Di saat pandemi ini dengan dulu tahun lalu beda. Begitu tahun lalu ya Tuhan terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih. Udah, tapi hari ini saya memikirkan sepanjang hari ini bagaimana ya saya bisa terluput dari semua istilahnya. Kita tuh pasti punya keparnoan yang sama gitu ya, yaitu virus yang ada di sekeliling kita, yang gak kelihatan ya, yang setiap saat menyerang kita. Kita mikirin setiap bangun, aduh apakah saya bisa luput hari ini gitu ya. Jadi dikatakan kalau Tuhan yang memelihara kita, maka seharusnya kita itu bisa tidur dengan tentram. Ya. Nah inilah salah satu penyebab kenapa kita tidak perlu khawatir. Ada sudah banyak bukti-bukti bahwa Tuhan bukan hanya mencipta alam semesta ini, tapi Dia mengatur segala sesuatu sampai detik ini. Ya, bahkan sampai selanjutnya, sampai nanti ada dalam pemeliharaan Tuhan. Sebagai contoh, ya, ketika Saulus diubahkan menjadi Paulus, Allah punya rencana, Allah punya kedaulatan. Silakan Saulus mau ngapain aja, dia membunuh orang-orang Kristen pada waktu itu yang percaya, kemudian dia juga membunuh Stefanus, dia saksikan gitu waktu Stefanus dilempar batu. Ya. Tetapi buat Allah, aku akan pakai dia, karena dia udah dipakai dari mulai yang namanya di dalam kandungan. Dan Allah melakukan kunjungan langsung, bekerja secara langsung, ada sinar yang begitu terang, sehingga Paulus dan teman-temannya rebah. Tetapi suara yang berkata, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Cuman didengar oleh Saulus sendiri. Teman-temannya nggak dengar. Artinya apa? Itu kekuasaan Allah untuk ya melakukan kunjungan langsung kepada Saulus. Bisa juga Allah bekerja tidak langsung. Kita bisa terima Yesus, kita dipilih supaya kita jadi orang-orang percaya, orang Kristen. Karena mungkin melalui berbagai macam masalah yang tidak langsung kita kenal Tuhan Yesus. Apapun ya yang kita mau rencanakan, kalau rencana Tuhan itu tidak akan pernah gagal. Coba kita lihat Amsal 16 ayat 9. Ya. Amsal 16 ayat 9 berkata begini. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ya. Jadi kalau kita dikatakan nggak perlu khawatir, karena Tuhan yang menentukan arah langkah kita, bukan manusia. But Tuhan kan menurut keadaan sebetulnya bahwa Tuhan itu memberikan manusia itu kehendak bebas kan. Mau ngapain aja boleh. Tuhan bilang boleh. Tetapi dia tetap menguasai. Kalau dia tidak bisa berdaulat atas hidup kita, bagaimana dia bisa memelihara kita? Tentunya dia mesti berdaulat. Ya. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat misalnya contoh-contoh yang ada di Alkitab, ya, bagaimana Allah itu menyediakan kambing pengganti Ishak yang mau dibunuh di Gunung Moria. Ishak nanya, Bapak
Kalau kita mau mempersembahkan korban, mana kambingnya? Kambing dombanya. Abraham bilang, tenang aja. Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Sampai di Bukit Moria, nggak ada tuh kambing. Sampai Ishak diikat, nggak ada itu kambing. Tapi ketika dia udah keluarin pisau, mau dibunuh. Tiba-tiba dia ngeliat kambing tersangkut di semak duri. Allah menyediakan. Ya. Di tengah masa pandemi ini, ada seorang hambanya, dia nelpon saya. Om, mau nanya advis, katanya. Ya, kenapa? Ya, saya sekarang kerja di tempat yang cukup baik sih. Gaji saya pun nggak dipotong, saya pun nggak ada masalah, saya cukup disayang oleh bos. Ya. Tetapi permasalahannya adalah saat pertama saya tidak diberikan, ya karena lagi zaman seperti ini saya nggak diberikan insentifnya, ditahan dulu gitu. Oh iya, wajar lah gitu ya. Yang penting dapat gaji yang sama, nggak dipotong apa-apa. Iya. Hal yang kedua, gini Om, saya ini kepingin pelayanan jadi agak sedikit sulit karena kan harus kerja, waktunya juga cukup menyita gitu ya. Saya sih kepengen kalau bisa kerja di rumah Om, gitu. Dan ada yang bisa, dia berdoa, istilahnya dia berdoa supaya ada yang bisa ngasih gaji 2 kali lipat katanya. Di tengah pandemi seperti ini gitu loh ya. Jadi satu hal yang hampir mustahil. Ya. Tetapi puji Tuhan hari itu dia telepon saya, dia tanya. Ada tiba-tiba seorang perusahaan dari luar negeri, bukan di Indonesia, menawarkan dia untuk jadi salah satu karyawannya. Ya, nanti dia akan buka perusahaan itu di Singapura, tapi sekarang ini karena masih pandemi belum bisa, tapi dia mau rekrut ya. Dan yang luar biasa, gajinya ditawarkan 2 kali lipat. Di tengah-tengah masa seperti ini. Singkat cerita, kita berdiskusi tentang doa dan segala macam. Saya bilang ya terima aja. Ya. Jadi satu hal yang mustahil memang. Tetapi Tuhan itu, dia Yehova Jireh, Allah yang memelihara. Bukan berarti ketika kita terima Yesus Kristus terus Tuhan gak kerja dalam hidup kita. No, Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dia memelihara alam semesta, demikian juga memelihara kita. Apalagi kita yang sudah diselamatkan, dipilih untuk menjadi anaknya. Jadi pasti Tuhan itu akan berusaha, berurusan dengan kita untuk memelihara kita. Ya. Jadi itu hal yang pertama. Kenapa kita bisa gak khawatir? Karena kita harus yakin Dia memelihara kita. Dia tidak pernah membiarkan begitu saja. Ya. Hal yang kedua, di ayat 30 tadi Matius 6 berkata gini. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput, Matius 6 ayat 30 yang tadi yang awal, nggak usah dibuka nggak apa-apa. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Saya mau menekankan di dalam hal ini adalah kata-kata hai orang yang kurang percaya. Bahasa aslinya tuh bagus, namanya oligopistoi. Ya, oligopistoi. Nah, oligopistoi ini hanya dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau kita cari oligopistoi di seluruh Alkitab, cuman ada di beberapa ayat yang diperkatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi hanya Tuhan Yesus yang ngomong soal oligopistoi. Pertama contohnya, ada di dalam Matius 8 ayat 26. Ya, yang berbunyi Matius 8 ayat 26. Ya, firman Tuhan ini berbunyi, yes, lagi maju. Nah ini dia. Matius 8, Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Saudara, setelah murid-murid ikut Yesus, melihat Yesus menyembuhkan orang buta, melihat Yesus menyembuhkan mertua Petrus, melihat loh mereka. Tiba-tiba Yesus bilang, ayo kita masuk ke perahu, kita jalan ke seberang.
Di tengah perjalanan tiba-tiba badai mengamuk. Murid-murid ketakutan, Petrus jerit-jerit. Maka dikatakan, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Permasalahan takut itu terjadi karena kita kurang percaya. Ya. Oligopistoi. Ini yang Tuhan omongkan. Ya. Hal yang kedua, hal yang sama Tuhan Yesus juga yang ngomong. Ya. Itu ketika Petrus berjalan di atas air. Matius 14 ayat 31. Ya. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Petrus itu sempat jalan di atas air. Bukan nggak pernah, sempat jalan. Dia sudah berjalan di atas air. Tetapi ketika dia melihat badai, dia mulai tenggelam. Maka Tuhan bilang, kenapa kamu kurang percaya? Satu lagi ya contohnya. Di dalam Matius 16 ayat 8. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya. Ya, jadi di dalam hal ini Yesus yang cuma ngomong oligopistoi, dia yang lain tidak ada. Ya. Artinya Yesus mengerti bahwa mereka itu ikut Tuhan Yesus, murid-murid ikut, ngelihat mujizat 5.000 orang makan. Ya. Tetapi mereka tetap nggak percaya. Saudara, mungkin hari-hari ini kita juga demikian. Ya. Siapa yang bilang kita nggak percaya Yesus? Kita percaya. Kita ke gereja dengan rajin. Kita ikut memuji menyembah Tuhan. Ya. Apalagi tahun lalu, wah serajin banget. Tapi hari ini, ketika kita nggak bisa ke gereja bersama-sama, tidak bisa ibadah offline, hanya bisa ibadah online. Mungkin saja kita bisa jadi oligopistoi. Orang yang kurang percaya. Melihat keadaan di sekeliling. Sama seperti Petrus. Ketika dia berjalan di atas air, dia sudah bisa jalan. Tuhan bilang, mari kalau kamu mau jalan, jalan aja. Dia melangkah, dia injak itu laut, tiba-tiba dia ngambang. Dia bisa jalan. Tapi ketika dia rasakan angin di sekelilingnya, dia jadi ragu dan dia tenggelam. Kapan dia mulai tenggelam? Ketika dia kurang percaya. Ya. Nah, hari-hari ini saya percaya keadaan yang sangat menekan ini bisa saja membuat kita kurang percaya. Sangat mungkin kalau saya bilang, sangat mungkin. Ya. Jadi saudara, kurang percaya ini bukan karena tidak percaya, tetapi karena kurang berakar di dalam Tuhan. Tetapi karena kurang pengajaran di dalam Tuhan, kurang mendalami tentang siapa Tuhan Yesus. Oleh karena itu kalau saya mengadakan yang namanya FPP, itu salah satu daripada pertanyaan yang mengganggu hati. Apa yang kamu investasikan untuk jemaat? Hari-hari ini saya merasa perlu gitu ya. Kita sama-sama belajar firman. Kita sama-sama memperdalam pengertian kita tentang Tuhan sendiri. Ya. Sehingga kita betul-betul yakin bahwa Allah itu Yehova Jireh, Allah yang memelihara kita. Kita betul-betul yakin, bukan kurang percaya, tapi percaya sepenuhnya. Sebagai contoh terakhir saya mengambil dari kisah Abraham. Ya. Di dalam kitab Roma, saya nggak ngambil di dalam kitab Kejadian atau di dalam Ibrani, tapi kitab Roma pasal 4 ayat 18 dan 20. Ini menarik sekali. Ya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Nggak ada dasar loh untuk berharap. Iman itu adalah dasar pengharapan kita. Tapi Abraham kata tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga. Dan percaya, nah ini dia bukan kurang percaya. Dia percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Yang Abraham pegang bukan keadaan dia, keadaan tubuhnya, tapi janji Allah. Ayat 19 berkata, imannya tidak menjadi lemah. Ini hari-hari ini yang mungkin terjadi dalam hidup kita. Iman kita bisa lemah, tapi Abraham imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, umurnya 100 tahun.
tubuhnya sudah sangat lemah. Tapi yang luar biasa, imannya tidak lemah. Seperti yang saya pernah sampaikan di dalam FPP beberapa minggu lalu. Ya, sekalipun manusia jasmania kami semakin merosot, tetapi manusia batinia kami dibaharui dari hari ke hari. Hari ini saya merasakan manusia batinia saya dibaharui melalui firman yang saya terus belajar, saya coba terus gali. Ya, kita, saudara juga sama. Hari-hari ini kesempatan kita untuk membangun manusia batinia kita. Dikatakan sekalipun tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah sudah tertutup. Jadi jelas nggak ada dasar untuk berharap. Pertama, tubuhnya lemah. Yang kedua, rahim Sarah sudah tertutup. Jadi dua hal ini menyebabkan Abraham tidak bisa berharap dengan apa yang dia lihat. Ya. Tapi yang ayat 20 ini yang luar biasa. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Ya. Buset, ini apaan? Telepon kok bisa bunyi ya? Mengganggu sekali ini. Oke, ya, jadi tapi janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Ia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah. Jadi yang dia lihat janji Allah. Kok dia bisa ya nggak bimbang? Padahal nggak ada dasar untuk berharap. Tubuhnya lemah, rahim Sarah sudah tertutup. Kok bisa sih dia memperkuat imannya? Kok bisa sih dia pegang janji Allah? Kenapa? Karena dia kenal banget Allah yang jalan bersama dia ketika umurnya dalam 75 tahun, selama 25 tahun dia berjalan bersama dengan Allah. Dan itu cukup membuat dia yakin dengan siapa ia berpegang. Hari ini hal yang sama. Udah berapa lama kita kenal Tuhan? Ini pandemi terjadi 9 bulan. Ya, September ini udah 9 bulan. Apakah kita bisa seperti Abraham? Di tengah-tengah tidak ada dasar untuk kita percaya. Kalau tanya pemerintah, tanya siapa saja, bahkan WHO, organisasi dunia. Tidak ada yang tahu kapan pandemi ini berakhir. Tidak ada yang tahu kapan vaksin itu betul-betul efektif atau tidak. Ya. Kita harus hidup dengan yang namanya virus. Gitu. Nggak ada dasar untuk berharap. Percayakah kita ya, bahwa Tuhan itu memelihara kita? Ya. Inilah kalau kita bisa percaya, maka dikatakan kita tidak menjadi khawatir. Dan kalau kita tidak khawatir di hari-hari ini, maka imun tubuh saudara dan saya akan semakin sehat, semakin bertambah baik. Ya, dengan kekhawatiran, dengan kegalauan, ketakutan itu akan membuat imun kita turun. Ya. Teman kami di perusahaan ini ada yang kena COVID. Ya. Dia bersaksi, dia sekarang udah sembuh, dia bersaksi. Di COVID itu ada angka yang namanya CT, cycle threshold. Ya. Artinya dari angka 20 sampai 40. 40 itu sembuh, 20 mulai tertular. Virusnya ganas ketika di angka 25 sampai 35. Gitu. Ketika dia kena dan dia mulai di swab pada dia OTG gitu ya ada gejala tapi sedikit sekali, posisinya waktu itu di 34. Ya. Dia sempat menularkan juga di keluarganya gitu. Dan sempat dirawat naik sampai ke 37. Wah, dokter bilang bagus nih kalau udah 40 Anda sembuh, udah negatif. Tapi ketika dia pulang ke rumah, dia banyak mendengar hal-hal yang menakutkan tentang penyakit ini. Sehingga dia down. Dan dia kan memang waktu itu harus diam di rumah dan gak bisa diam di rumah. Jadi dia down. Ya, saat harus diswab lagi seminggu selanjutnya. Turun dari 37 ke 34 lagi. Turun lagi imunnya. Virus itu mulai bekerja lagi. Kemudian dia ngerti hal itu dan mulai hari itu dia berkata, saya tidak akan membaca macam-macam hal-hal yang saya akan baca banyak firman. Saya bilang benar itu. Dia banyak
bersekutu dengan Tuhan, dia banyak baca firman Tuhan, dia lakukan kegiatan di rumah. Dalam waktu 2 minggu, ya, CT-nya, cycle threshold-nya naik sampai 38,9. Jadi basically dia sudah negatif sebetulnya. Ya, tapi dia menunggu swabnya nanti sampai kalau 40 betul negatif. Ya. Nah, jadi ketika kita khawatir, maka itu akan mengganggu imun tubuh. Itu jelas, itu saya menyaksikan karena orangnya langsung bicara sama saya. Ya, kita sering ngobrol di sini. Ya, jadi saudara, kalau Tuhan berkata, jangan kamu khawatir. Aku memelihara kamu. Tuhan bilang. Ya. Tugas kita bagaimana kita memperkuat iman kita. Seperti Abraham. Dia terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya. Akibat dia memperkuat imannya, dia bersekutu dengan Tuhan, dia cari Tuhan, dia search gitu, dia mau kenal Tuhan lebih lagi. Dikatakan imannya kuat dan akhirnya dia memuliakan Allah. Saya percaya hari ini kita semua di tengah masa pandemi ini, ketika iman kita kuat, kita boleh jadi saksi, kita boleh jadi alatnya Tuhan untuk memuliakan Dia. Ya. Oleh karena itu malam ini mari kita nggak perlu khawatir. Ya. Dia memelihara kita, Dia Allah yang memelihara isi dunia ini sampai detik ini, sampai hari ini, sampai bahkan saya ngomong ini, Allah bekerja dalam hidup kita. Oleh karena itu kita semua nggak usah khawatir, ya, sehingga kita bisa terlalu sehat, imun tubuh kita semakin baik. Kita berdoa yuk. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu sudah diberitakan. Tuhan, biar kami sangat mengerti bahwa Engkau bukan Allah yang hanya mencipta alam semesta dan kami, tetapi Engkau juga Allah yang memelihara setiap saat alam semesta ini dan hidup kami manusia. Terlebih lagi kami yang sudah mengenal Yesus Kristus, yang sudah mendapatkan anugerah keselamatan. Kami sangat percaya kami ada di dalam tangan-Mu. Kami sudah melihat bukti-bukti dalam firman-Mu. Seperti Abraham, yang kami lihat adalah janji Tuhan. Janji Tuhan pasti digenapi. Oleh karena Tuhan memiliki kedaulatan, memiliki kuasa yang sangat luar biasa besar. Sehingga Engkau bisa menjamin setiap janji-Mu pasti digenapi. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu di rumah masing-masing ya Tuhan. Engkau menyembuhkan yang sakit, kami percaya. Engkau sudah memberikan kami darah-Mu di atas kayu salib sebagai penebus dosa kami dan penyembuh daripada penyakit kami. Di dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Jangan juga dalam nama Yesus kami yang mengalami masalah-masalah dalam keuangan, dalam pekerjaan. Kami percaya Tuhan, Engkau Yehova Jireh, Allah yang menyediakan apa yang kami butuhkan hari-hari ini. Kami percaya seperti Engkau memelihara Elia di sungai Kerit dengan memberikan burung gagak yang membawa roti dan daging. Seperti juga Engkau memelihara umat-Mu di tengah padang gurun selama 40 tahun. Engkau menjamin makanan dan minuman mereka. Bahkan sandang mereka, pangan mereka, Engkau cukupi. Pakaian mereka tidak menjadi lusuh, kasut mereka tidak menjadi rusak selama 40 tahun. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau memelihara kami dengan sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua kebaikan-Mu. Kami percaya kami tidak perlu khawatir lagi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin.